Dunia mungkin mengenal bagaimana peradaban Yunani kuno berkembang dan menjadi pusat peradaban era klasikal, khususnya di wilayah Mediterania dan Laut Aegea. Namun sebelum berdiri menjadi sebuah peradaban yang begitu berpengaruh, peradaban Yunani tidak dibangun dalam sekejap mata saja. Yunani dibangun dari peradaban-peradaban leluhur di kawasan Aegea dan menjadi pondasi bagi berdirinya peradaban Yunani. Peradaban Minoa serta peradaban Mykenae adalah dua peradaban utama yang menjadi pondasi berdirinya peradaban Yunani yang kelak akan berpengaruh di seluruh dunia. Peradaban Minoa adalah salah satu peradaban paling awal dan berpengaruh di wilayah Mediterania. Peradaban Minoa sendiri berkembang di Pulau Kreta sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, dan peradaban ini dikenal sebagai masyarakat maritim yang maju dengan pencapaian luar biasa dalam seni, arsitektur dan juga perdagangan. Pulau Kreta dengan lokasi strategisnya di wilayah Laut Aegea menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Mesir, Timur Dekat, dan juga daratan Yunani. Peradaban Minoa juga sering dikenal karena istana-istana megahnya seperti Knossos, Paistos, dan juga Malia, di mana istana ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal raja saja, akan tetapi juga sebagai pusat administratif, ekonomi, dan juga keagamaan. Peradaban Minoa juga dikenal sebagai peradaban maritim yang sangat bergantung pada perdagangan, di mana mereka mengandalkan ekspor barang-barang seperti minyak zaitun, anggur, tembikar, dan perhiasan, serta mengimpor logam mulia dan bahan mentah. Namun kejayaan peradaban ini sirna tatkala letusan dahsyat Gunung Tera yang terjadi pada abad ke-15 sebelum Masehi menyebabkan tsunami besar yang menghancurkan banyak kota di pesisir Pulau Kreta. Abu vulkanik juga merusak lahan pertanian dan ekosistem, serta melemahkan ekonomi Minoa secara keseluruhan. Di tengah kekacauan tersebut, serangan dari bangsa-bangsa lain mulai berdatangan ke wilayah Minoa, utamanya serangkaian serangan dari Sipipo dan juga peradaban Mykenae yang pada akhirnya mengakhiri peradaban tua ini. Peradaban Mykenae yang mewarisi ragam budaya Minoa pun menjelma menjadi peradaban yang cukup berpengaruh di wilayah Laut Aegea, serta menggantikan peran peradaban Minoa sebagai peradaban maritim dan kelak meletakkan pondasi bagi berdirinya peradaban Yunani yang lebih berpengaruh. Lantas apa sebenarnya peradaban Mykenae? Kapan peradaban ini berdiri? Bagaimana peradaban Mykenae berkembang sebagai salah satu peradaban berpengaruh di Laut Aegea? Bagaimana masa keemasannya? Serta bagaimana pada akhirnya peradaban ini runtuh dan menjadi pondasi peradaban Yunani kuno berdiri? Peradaban Mykenae adalah sebuah peradaban tua yang akar sejarahnya masih bisa kita tarik ketika wilayah Aegea memasuki zaman Neolitikum atau zaman Batu Tua, di mana periode ini sendiri berlangsung dari sekitar tahun 7000 sebelum Masehi hingga tahun 3000 sebelum Masehi dan berkembang di wilayah daratan Yunani. Periode ini pun merupakan masa awal pemukiman manusia di daratan Yunani yang akan menjadi fondasi bagi munculnya peradaban Mycenae. Pada periode Neolitikum, masyarakat di daratan Yunani mulai beralih dari gaya hidup nomaden sebagai pemburu dan pengumpul menuju kehidupan yang lebih menetap. Mereka mulai tinggal di desa-desa kecil serta membangun rumah sederhana dari lumpur dan juga kayu dan mulai mengembangkan pertanian dan peternakan dalam bentuk yang paling sederhana. Pemukiman-pemukiman kecil mulai muncul di dataran rendah dan dekat sumber air di beberapa situs penting dari periode ini, termasuk Sesklo dan Dimini di Teslai, yang menunjukkan awal mula kehidupan masyarakat agraris di Yunani. Masyarakat pun mulai bercocok tanam tanaman seperti gandum, barley, kacang-kacangan dan juga zaitun, dan mereka juga mulai memelihara hewan seperti kambing, domba dan juga babi. Masa ini juga menandai penggunaan alat-alat batu yang diasah, berkembangnya teknik pembuatan tembikar sederhana, dan penguasaan teknik menenun. Pada akhir periode Neolitikum, wilayah Yunani mulai mengalami perubahan besar dengan masuknya logam terutama perunggu dan teknologi baru. Pengaruh dari peradaban lain di Timur Dekat dan Anatolia pun mulai terasa, serta membawa teknik baru dalam pertanian, seni dan juga perang. Memasuki zaman perunggu menandai berkembangnya peradaban Mykenae menuju sebuah peradaban yang jauh lebih maju. Periode perunggu di Mykenae dipecah menjadi 3 periode, di mana periode perunggu awal menceritakan bagaimana peradaban Mykenae mulai berkembang secara pesat. Periode perunggu tengah menandai berdirinya kota-kota penting di seluruh Mykenae, dan masa perunggu akhir yang menjadi masa di mana peradaban ini dikenal secara luas sebagai peradaban Mykenae. Periode zaman perunggu awal pada peradaban Mykenae terjadi sekitar tahun 3000 sebelum Masehi hingga tahun 2000 sebelum Masehi. Pada masa ini wilayah yang kelak menjadi pusat peradaban Mykenae mulai menunjukkan perkembangan dalam teknologi, struktur sosial, dan pola pemukiman yang menjadi dasar bagi zaman perunggu akhir yang jauh lebih dikenal. Zaman perunggu awal juga menjadi sebuah penanda masa transisi dari zaman Neolitikum ketika masyarakat mulai menggunakan logam, terutama perunggu yang berisi campuran tembaga dan juga timah untuk alat, senjata, dan juga perhiasan.
Wilayah Yunani pada periode ini masih dihuni oleh masyarakat pra-Mikenai yang termasuk dalam budaya Heladik awal, di mana Heladik awal diambil dari nama situs-situs arkeologi seperti Lerna dan juga Tiryns di daratan Yunani. Pada masa ini mereka belum memiliki identitas Mikenai, akan tetapi merupakan fondasi awal bagi masyarakat yang kemudian berkembang menjadi peradaban Mikenai pada masa Perunggu akhir. Pemukiman di wilayah Yunani pada masa Perunggu awal berpusat di dataran rendah dekat dengan sumber air seperti sungai dan juga laut yang menyediakan akses mudah untuk perdagangan dan juga transportasi. Ekonomi pada masa ini berbasis agraria, di mana masyarakat menanam gandum, barley, dan anggur, serta memelihara ternak seperti domba, kambing, dan juga sapi. Jalur perdagangan laut pun mulai berkembang dengan pesat, di mana barang-barang dagangan seperti logam mentah, tembikar, dan juga perhiasan diperdagangkan dengan wilayah lain di Laut Aegea dan juga di wilayah Mediterania Timur. Pada masa ini, masyarakat cenderung berbasis komunitas kecil dengan struktur sosial yang belum terlalu hierarkis. Kepemimpinan seringkali diserahkan kepada tetua masyarakat atau kepala komunitas di masing-masing struktur masyarakat. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, ada perubahan signifikan di wilayah Yunani, di mana daratan Yunani mulai kedatangan orang-orang yang bermigrasi dari wilayah utara, di mana orang-orang suku Indo-Eropa membawa bahasa Yunani purba, teknologi baru, dan struktur sosial yang lebih hierarkis. Periode ini pun menandai transisi ke periode Perunggu Tengah, di mana masyarakat mulai membangun istana awal yang menjadi cikal bakal istana Mikenai pada masa depan. Memasuki periode Perunggu Tengah yang terjadi sekitar tahun 2000 sebelum Masehi hingga tahun 1600 sebelum Masehi menyaksikan fase awal perkembangan yang menjadi dasar bagi kebangkitan peradaban Mikenai pada zaman Perunggu akhir. Selama periode ini, masyarakat Mikenai mulai membentuk karakteristik budaya, sosial, dan teknologi yang nantinya menjadi ciri khas mereka di zaman Perunggu akhir. Periode zaman Perunggu Tengah pada peradaban Mikenai ditandai dengan kedatangan bangsa Indo-Eropa, di mana bangsa ini bermigrasi ke daratan Yunani dan membawa teknologi perunggu, bahasa Yunani purba, serta budaya agraria, dan juga bidang militeristik. Migrasi ini menjadi penanda dimulainya zaman Perunggu Tengah di wilayah tersebut, dengan transformasi signifikan dalam budaya lokal yang sebelumnya merupakan bagian dari tradisi Neolitik dan awal zaman Perunggu. Pendatang Indo-Eropa ini berasimilasi dengan penduduk asli Yunani, menciptakan budaya baru yang menjadi cikal bakal peradaban Mikenai. Namun, jejak budaya lokal masih terlihat, terutama dalam seni dan juga tradisi pertanian. Selain kedatangan bangsa Indo-Eropa, masyarakat Mikenai juga mulai hidup dalam komunitas kecil yang terdiri dari desa-desa dan juga klan, di mana kultur kehidupan mereka pun mulai berpusat pada pertanian, peternakan, dan juga perdagangan lokal. Meskipun belum berbentuk kerajaan besar seperti zaman Perunggu akhir, masyarakat sudah mulai membangun struktur sosial yang hierarkis dengan kepala suku atau pemimpin klan sebagai penguasa lokal. Zaman Perunggu Tengah juga menyaksikan bagaimana perkembangan teknologi berjalan dengan sangat pesat, yang dibuktikan oleh masyarakat Mikenai pada periode ini yang telah menggunakan logam perunggu untuk membuat senjata, alat, dan juga perhiasan. Teknologi ini sendiri diperoleh dari kontak mereka dengan budaya lain di Mediterania Timur, termasuk Mesir dan juga Timur Dekat. Selain itu, teknik arsitektur pun semakin berkembang dengan pemukiman Mikenai yang pada periode ini masih relatif kecil dengan rumah-rumah berbentuk persegi panjang yang terbuat dari batu dan juga tanah liat. Beberapa pemukiman sudah mulai membangun benteng sederhana untuk melindungi diri mereka dari ancaman eksternal, selain pembangunan struktur yang kelak menjadi dasar bagi istana-istana besar Mikenai di zaman Perunggu akhir. Selain berinteraksi dengan Mesir dan juga Anatolia, peradaban Mikenai pada zaman Perunggu Tengah juga mulai melakukan hubungan dengan peradaban Minoa yang lebih maju di Pulau Kreta. Mereka pun mulai mengadopsi teknologi maritim dan seni dari Minoa sehingga terjadi asimilasi budaya pada dua peradaban ini. Selain itu, peradaban Mikenai juga mulai mengadopsi praktik keagamaan yang dilakukan peradaban Minoa, di mana mereka mulai mempraktikkan praktik pemujaan terhadap dewa-dewi alam yang menjadi dasar bagi agama Yunani kuno. Pada akhir zaman Perunggu Tengah, peradaban Mikenai mulai menunjukkan peningkatan dalam organisasi sosial dan juga militer, di mana mereka mulai mempersiapkan diri untuk membangun kerajaan-kerajaan besar seperti yang terlihat di zaman Perunggu akhir. Hal ini segera ditandai oleh struktur awal dari sistem istana Mikenai yang mulai terbentuk, dan juga sistem administratif dan ekonomi yang mulai terpusat di bawah kendali kepala suku lokal, dan hal ini menandai masa transisi peradaban Mikenai dari zaman Perunggu Tengah ke zaman Perunggu akhir. Kota-kota penting seperti Mikenai dan juga Tiryns mulai berkembang menjadi pusat-pusat kekuasaan. Istana-istana kecil pun mulai dibangun yang nantinya berkembang menjadi pusat administratif besar pada periode berikutnya. Selain itu, peradaban Mikenai memulai masa peralihan dari lokal ke regional, di mana masyarakat Mikenai mulai memperluas jaringan perdagangan mereka dari hubungan lokal menjadi regional yang mencakup Laut Aegea dan wilayah Mediterania Timur.
Memasuki periode zaman perunggu akhir juga menandai bagaimana peradaban Mykenae menapaki masa keemasannya yang bersamaan dengan berkembangnya pusat-pusat kekuasaan di Mykenae seperti Tiryns, Pylos, dan kota lainnya. Selama masa periode ini, peradaban Mykenae dikenal sebagai kekuatan dominan di wilayah Laut Aegea dan sekitarnya. Peradaban Mykenae pun semakin berkembang dan menjadi kekuatan regional yang sangat militeristik dan inovatif serta menjalin hubungan dagang yang luas dengan Mediterania Timur. Peradaban Mykenae pun mulai memiliki sistem pemerintahan yang bersifat monarki, di mana kota-kota besar dipimpin oleh seorang wanaks atau raja yang merupakan pemimpin tertinggi di setiap kerajaan. Terdapat 5 golongan dalam struktur pemerintahan peradaban Mykenae, di antaranya wanaks, yaitu seorang raja tertinggi yang memiliki kekuasaan politik, militer, dan kegiatan keagamaan. Dia juga menjadi penanggung jawab serta mengawasi seluruh aspek kehidupan yang berjalan dalam tubuh kerajaan. Lalu ada Lawagetas, yaitu seorang pejabat tinggi di bawah wanaks dan biasanya bertanggung jawab atas urusan militer. Lalu ada Basileus, seorang pemimpin lokal atau kepala desa yang bertugas mengelola wilayah di bawah kendali kerajaan. Istana-istana besar seperti Mykenae, Pylos, dan Tiryns menjadi pusat pemerintahan dan juga administrasi, mirip dengan istana di peradaban Minoa. Oleh karena penyerapan budaya dari peradaban Minoa, maka tak heran jika pusat-pusat pemerintahan berjalan di masing-masing kota besar yang masing-masing memiliki penguasanya sendiri. Seperti kota Mykenae, kota terbesar dan paling kuat yang sering dianggap sebagai pusat peradaban Mykenae. Penguasa di Mykenae sering dikaitkan dengan tokoh-tokoh dalam mitologi Yunani, seperti Agamemnon yang memimpin pasukan Yunani dalam perang Troya. Lalu kota Pylos yang terkenal karena arsip tablet linear B yang ditemukan di istananya yang memberikan wawasan tentang bagaimana administrasi kerajaan berjalan serta menjadi sumber epik Horner yang menceritakan raja legendaris Nestor. Lantas, kota Tiryns yang dikenal karena dinding bentengnya yang disebut Cyclopean Walls, kota yang memiliki peran penting dalam jaringan perdagangan dan pertahanan Mykenae. Dan juga kota Thebes dan juga Athena, di mana kota-kota lain juga memainkan peran penting dalam peradaban Mykenae. Dan meskipun Athena menjadi lebih terkenal di era klasik, namun ia sudah berdiri sebagai pusat penting selama peradaban Mykenae. Di masa periode ini menandai perluasan wilayah peradaban Mykenae, di mana Mykenae yang menjadi kekuatan maritim utama setelah menaklukkan Pulau Kreta pada sekitar tahun 1450 sebelum Masehi, menggantikan peradaban Minoa sebagai penguasa perdagangan di wilayah tersebut. Peradaban Minoa yang menjadi rujukan bagi perkembangan peradaban Mykenae mengalami serangkaian kemunduran setelah keletusan gunung berapi yang menyebabkan melemahnya otoritas pusat, sehingga membuka celah bagi peradaban Mykenae menyerang serta menguasai kota-kota utama Minoa seperti Knossos. Mereka juga menjalin hubungan dagang dengan Mesir, Timur Dekat, Anatolia, dan juga Siprus, serta menguasai jalur perdagangan yang sangat strategis. Selain itu, di masa ini, peradaban Mykenae juga dikenal sebagai peradaban yang sangat militeristik dengan angkatan bersenjata yang kuat dan kereta perang yang sangat canggih, sehingga memudahkan mereka dalam berpartisipasi dalam konflik-konflik besar seperti Perang Troya. Selain karena ekspansi militernya, periode keemasan peradaban Mykenae juga ditandai dengan menggeliatnya sektor ekonomi di mana Mykenae memanfaatkan lahan subur untuk bertani dan menghasilkan produk seperti gandum, barley, minyak zaitun, dan juga anggur. Mereka juga mengembangkan kerajinan tangan, termasuk tembikar dan perhiasan yang diekspor ke berbagai wilayah. Hal tersebut didukung oleh peran istana dalam mengorganisir sistem administrasi negara, dan hal tersebut dibuktikan oleh tablet-tablet linear B yang ditemukan di Pylos dan juga Knossos yang menunjukkan bagaimana istana Mykenae mengelola perekonomian dengan sistem birokrasi yang terorganisasi, termasuk pencatatan pajak, distribusi hasil bumi, serta pengelolaan tenaga kerja. Selain serangkaian kegemilangan di bidang militer dan perekonomian, sejarah mencatat bagaimana bidang arsitektur, seni, dan juga keagamaan berkembang pesat selama fase keemasan Mykenae. Bangunan-bangunan megah seperti Istana Mykenae, Gerbang Singa, dan Makam Atreus dapat mencerminkan bagaimana kemampuan arsitektur mereka, di mana Gerbang Singa di Mykenae adalah salah satu contoh seni monumental pertama di Eropa. Fresko Mykenae juga sering digambarkan dengan tema kemiliteran, kehidupan sehari-hari, dan juga alam, sementara kerajinan tangan seperti perhiasan emas dan senjata menunjukkan bagaimana perkembangan keterampilan artistik tinggi pada masa ini. Sistem kepercayaan mereka berakar pada pemujaan dewi-dewi alam yang dipengaruhi oleh tradisi Minoa. Banyak dewa Mykenae seperti Zeus, Hera, dan Poseidon kelak menjadi bagian dari mitologi Yunani klasik dan menjadi sebuah pop culture di masa modern melalui serangkaian penggambarannya, melalui film, game, dan lain sebagainya.
Tempat-tempat suci kecil dan pemujaan istana juga dapat menunjukkan bagaimana pentingnya agama dalam kehidupan sehari-hari mereka, meskipun tidak ada kuil besar seperti pada peradaban Yunani klasik. Masa keemasan peradaban Mykenae juga kerap dikaitkan dengan kisah epik Homer, seperti Iliad dan Odyssey, di mana kota Mykenae diyakini sebagai rumah Raja Agamemnon, yaitu seorang pemimpin pasukan Yunani dalam Perang Troya. Peradaban Mykenae yang mencapai puncak kejayaannya pada periode sekitar tahun 1400 sebelum Masehi hingga tahun 1200 sebelum Masehi adalah peradaban maju zaman perunggu yang berkembang di daratan Yunani. Namun sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, peradaban ini mulai mengalami kemunduran yang pada akhirnya membawa kehancuran total pada sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Ketegangan di antara kerajaan-kerajaan Mykenae semakin meningkat karena persaingan atas sumber daya yang semakin berkurang. Konflik ini sendiri dipicu oleh terjadinya gempa bumi besar yang menghancurkan banyak kota Mykenae yang dibangun di wilayah berbukit. Oleh karena gempa bumi yang merusak tersebut, jaringan perdagangan yang luas di Laut Aegea dan Mediterania mulai terputus. Mykenae mulai kehilangan akses ke bahan mentah penting seperti timah dan juga tembaga yang sangat diperlukan untuk produksi perunggu. Selain itu, kekeringan yang berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian yang menjadi tulang punggung perekonomian Mykenae. Perubahan iklim ini sendiri menyebabkan kelaparan, ketidakstabilan sosial, dan konflik internal di dalam tubuh Mykenae. Masa ini sendiri sering dikenal sebagai transisi dari zaman perunggu ke zaman kegelapan Yunani. Selain serangkaian faktor internal yang terjadi, faktor eksternal juga turut andil dalam kemunduran dan keruntuhan peradaban Mykenae. Faktor eksternal tersebut adalah datangnya bangsa laut yang menginvasi wilayah Mykenae sehingga menghancurkan kota-kota besar Mykenae seperti penghancuran kota Mykenae, Tiryns, Pylos, dan juga Thebes. Bangsa laut yang merupakan kelompok penyerang yang bergerak melalui wilayah Mediterania Timur menghancurkan banyak peradaban termasuk Mykenae ini. Bukti serangan ini pun tercatat lengkap dalam inskripsi Mesir dari zaman Firaun Ramses III. Sistem istana sebagai pusat ekonomi, administratif, dan juga politik pada akhirnya mengalami keruntuhan setelah runtuhnya sistem birokrasi istana yang mengakibatkan terhentinya produksi barang-barang mewah dan perdagangan jarak jauh, serta ekonomi yang mulai terdesentralisasi dan kembali ke masa agraria. Kota-kota yang sebelumnya merupakan pusat kekuasaan dan ekonomi mulai runtuh secara bertahap dan banyak kota besar Mykenae mulai ditinggalkan selama periode ini. Selain serangan dari Sea People, Mykenae juga mengalami fase invasi dari suku Dorian, kelompok Yunani yang jauh lebih primitif dan diyakini menyerang dan menguasai wilayah Mykenae. Mereka pun membawa teknologi besi yang menggantikan periode perunggu sebagai bahan utama untuk senjata dan alat kebutuhan sehari-hari. Dan serangan suku Dorian ini pun menandai keruntuhan peradaban Mykenae di kawasan Laut Aegea, dan setelah keruntuhan peradaban Mykenae, wilayah Yunani memasuki periode zaman kegelapan yang berlangsung dari sekitar tahun 1100 sebelum Masehi hingga tahun 800 sebelum Masehi. Peradaban Mykenae yang berkembang di daratan Yunani dari sekitar tahun 1600 sebelum Masehi hingga tahun 1100 sebelum Masehi menjadi salah satu tonggak awal peradaban Eropa. Sebagai penerus peradaban Minoa, Mykenae dikenal dengan budaya istananya yang megah, jaringan perdagangan yang sangat luas, dan pengaruhnya dalam mitologi Yunani. Namun, kejayaannya perlahan memudar, meninggalkan misteri dan pelajaran bagi seluruh sejarah umat manusia. Pada abad ke-12 sebelum Masehi, peradaban Mykenae mengalami keruntuhan yang kompleks dan juga bertahap. Faktor-faktor yang berkontribusi pada akhir masa kejayaannya meliputi invasi bangsa asing yang sering dikaitkan dengan bangsa laut, gempa bumi besar, konflik internal, serta penurunan perdagangan akibat gangguan di wilayah Mediterania. Kota-kota besar seperti Mykenae, Tiryns, dan juga Pylos dihancurkan atau ditinggalkan, dan sistem istana yang terorganisasi pun runtuh. Keruntuhan ini menandai awal zaman kegelapan Yunani, di mana tulisan linear B mulai menghilang dan kemajuan budaya pun melambat. Namun warisan Mykenae tetap hidup dalam tradisi lisan yang melahirkan epik-epik Homer seperti Iliad dan juga Odyssey. Dalam cerita-cerita ini, ingatan tentang istana-istana besar dan pahlawan-pahlawan legendaris seperti Agamemnon dan juga Achilles diteruskan kepada generasi berikutnya. Meskipun peradaban mereka runtuh, Mykenae menjadi pondasi bagi berdirinya peradaban Yunani klasik. Sistem politik, seni, arsitektur, dan tradisi mereka mempengaruhi peradaban Yunani kuno yang muncul beberapa abad kemudian. Dari reruntuhan peradaban ini, manusia selalu menemukan cara untuk belajar, bangkit, dan membangun kembali apa yang telah hancur. Dan peradaban Mykenae tidak pernah menghilang, melainkan menjadi bagian dari cerita panjang sejarah umat manusia.